Pernah nggak sih kamu selesai ngobrol, tiba-tiba pikiran kamu berputar-putar memikirkan semua yang kamu bilang? Kenapa ya bisa gitu? Ada kalanya kita merasa bingung dan cemas setelah percakapan, seakan-akan kita harus review ulang setiap kata yang terucap. Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, apa itu overthinking? Overthinking secara sederhana adalah ketika kita memikirkan sesuatu berulang-ulang, terutama setelah berbicara dengan orang lain. Biasanya, ini terjadi karena kita ingin memastikan bahwa semua yang kita katakan dan lakukan sesuai dengan harapan. Ketika kita berbincang, kita tidak hanya menyampaikan apa yang ada di pikiran, tetapi kita juga berusaha membaca ekspresi dan reaksi lawan bicara. Hal-hal ini bisa menjadi sumber ketidakpastian yang membuat pikiran kita tak henti-hentinya mencari klarifikasi. Seringkali, kita hanya terjebak dalam pikiran-pikiran negatif atau skenario yang tidak perlu, tanpa ada dasar yang kuat. Mengapa kita cenderung berfokus pada hal-hal yang salah? Ketidakpastian ini membuat kita merasa tidak nyaman. Untuk mengatasinya, penting untuk melepaskan beban itu dan berusaha memfokuskan pikiran kita pada hal-hal positif yang bisa kita pelajari dari setiap interaksi. Chapter 2, mengapa kita overthinking setelah ngobrol? Salah satu alasan utama di balik fenomena ini adalah kebutuhan untuk validasi. Kita semua ingin dipahami dan diperhatikan. Ketika kita merasa tidak mendapat respons yang diharapkan dari orang lain, keraguan tentang keefektifan komunikasi kita mulai muncul. Selain itu, kita sering menyimpan ekspektasi untuk diri sendiri yang, jika tidak tercapai, dapat memicu kecemasan dan ketidakpuasan. Misalnya, jika kita merasa tidak berbicara dengan baik atau tidak mendapatkan perhatian yang kita inginkan, pikiran negatif akan terus memutar ulang peristiwa tersebut. Tanpa kita sadari, kita cenderung terlalu keras pada diri sendiri dan merasa harus menyenangkan semua orang di sekitar kita, termasuk saat ngobrol. Inilah yang menambah beban pikiran kita. Cobalah untuk diingat bahwa tidak semua pernyataan yang kita ucapkan harus sempurna, dan penting untuk memberi diri kita keleluasaan untuk berbicara secara autentik dan mengekspresikan diri tanpa beban berlebih. Chapter 3, tanda-tanda kamu terjebak dalam overthinking. Tanda-tanda bahwa kamu terjebak dalam overthinking seringkali bisa dikenali dari gejala fisik dan emosional. Kamu mungkin mulai merasa cemas, tidak nyaman, atau mungkin mengalami masalah tidur yang berkelanjutan. Pikiran-pikiran yang berputar terus-menerus bisa menghabiskan waktu dan energi yang seharusnya bisa kamu gunakan untuk aktivitas yang lebih produktif dan menyenangkan. Jika kamu sering merasa tidak tenang setelah berbincang-bincang, atau bahkan menghindari interaksi sosial karena rasa takut salah bicara, ada kemungkinan besar kamu terjebak dalam siklus pikir ini. Saat kamu mulai mempertanyakan situasi yang sudah berlalu atau merasa tidak bisa berhenti membayangkan tanggapan orang lain, ini adalah tanda bahwa kamu perlu melakukan introspeksi. Sadar akan kondisi ini adalah langkah pertama yang sangat penting dalam memecahkan masalah overthinking yang kamu hadapi. Kesadaran ini bisa membawamu menuju perubahan yang lebih positif. Chapter 4, cara mengatasi overthinking. Mengatasi overthinking tidaklah instan, tapi bukan berarti tidak mungkin. Ada beberapa langkah yang bisa kamu coba untuk mengurangi pikiran berlebihan. Pertama, cobalah untuk mencatat semua pikiran yang terlintas di benakmu. Dengan menuliskannya, akan lebih mudah untuk melepaskan beban mental yang menghimpit. Kemudian, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar penting? Seringkali, apa yang kita pikirkan sebenarnya tidak memiliki dampak yang signifikan dalam hidup kita sehari-hari. Cobalah juga untuk mengalihkan perhatianmu dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan atau menarik minatmu, seperti hobi atau kegiatan sosial. Latih dirimu untuk fokus pada saat ini dengan teknik mindfulness atau meditasi yang bisa benar-benar membantu dalam meredakan pikiran-pikiran yang tak perlu. Dengan latihan berkelanjutan, kamu akan belajar untuk tidak terjebak dalam pikiran negatif dan lebih mampu menerima kenyataan dengan lapang dada. Chapter 5, menerima dan memahami diri sendiri. Salah satu bagian terpenting dalam mengatasi overthinking adalah belajar untuk menerima diri sendiri. Kita semua memiliki kelebihan dan kekurangan,
dan penting untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Ketika kita bisa menerima ketidaksempurnaan alias kelemahan kita akan merasa lebih bebas dalam menjalani hidup. Ingatlah, tidak ada yang sempurna. Semua pengalaman, baik atau buruk, memainkan peran penting dalam membentuk diri kita sebagai individu. Berikan penghargaan pada diri sendiri karena sudah berusaha berbagi pikiran dan ide, meskipun kadang-kadang interaksi tersebut tidak berjalan mulus. Dengan membawa perspektif ini, kamu bisa mengurangi beban pikiran yang seringkali terbentuk dari ekspektasi yang tidak realistis. Setiap percakapan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang, bukan beban yang harus dipikul. Menerima diri sendiri dan pengalaman yang kamu miliki sama pentingnya dengan menerima kenyataan orang lain yang kamu ajak ngobrol. Jangan lupa, terus ikuti Ruang Tumbuh untuk tips dan inspirasi lainnya. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.